Berpuasa tidak menjadi halangan untuk beraktivitas fisik seperti olahraga. Minggu pagi, kawasan hari bebas kendaraan di Bundaran HI ramai didatangi warga untuk berolahraga. Meski tidak seramai pada CFD sebelumnya, kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat tetap didatangi warga yang ingin berolahraga Minggu pagi. Sejumlah warga terlihat berolahraga lari, bersepeda, hingga sekedar berjalan santai. Pengunjung mengatakan berolahraga tetap dilakukan pada bulan puasa untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Dari jam 6. Alasannya untuk ke CFD bulan puasa apa nih? Biar menjaga tubuh biar sehat aja. Manfaatnya satu, kan full nih puasa, jadi biar otot-otot atau itu tidak kendor lah, ya tetap bugar lah. Petugas menyebut jumlah warga yang mengikuti CFD di hari Minggu pertama Ramadan ini hanya mencapai 15% dari biasanya. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day tetap diberlakukan selama bulan Ramadan. Namun yang membedakan, Car Free Day di bulan Ramadan tidak ada stand makanan dan partisipan atau pengisi acara seperti panggung, musik, pawai, dan tenda-tenda. Dari Jakarta, Ayu Nufus, Indra Purnama, Ainus melaporkan. Tadarus Al-Quran menjadi salah satu amalan yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadan yang biasanya dilakukan usai sholat tarawih. Di Masjid Agung Baitur Rahman, tadarus dilakukan dengan menggunakan Al-Quran raksasa. Salah satu amalan yang diperintahkan saat bulan penuh pahala adalah membaca Al-Quran. Maka tak heran jika di semua masjid, musola, hingga rumah-rumah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran setelah sholat tarawih atau sholat subuh. Lantunan suara merdu ayat suci Al-Quran ini juga terdengar di Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun ada hal unik dan menarik karena ukuran Al-Quran yang dibaca sangat besar. Saking besarnya butuh 2 orang untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran raksasa tersebut. Al-Quran tersebut memiliki ukuran tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tebal 40 cm. Al-Quran raksasa ini dibuat dan ditulis tangan oleh pendiri Pondok Pesantren Busanul Makmur, Haji Abdul Karim, yang berlokasi di kawasan Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, dan dibuat menggunakan kertas khusus yang diimpor dari Jepang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kota Medan memiliki tradisi menyantap lembang atau lomang sebagai menu berbuka puasa. Dan dalam Ramadan tahun ini penjualan lomang yang biasa disantap dengan sarikaya meningkat hingga 2 kali lipat dari hari biasa. Kedai penjual lemang atau lomang di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara ini selalu diburu oleh warga khususnya saat bulan Ramadan. Kuliner lomang ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan kelapa lalu digulung daun pisang. Lomang kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu dan dibakar sampai matang. Lomang nikmat disantap saat hangat sebagai sajian buka puasa. Cara mengkonsumsi lomang bisa dengan serikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Salah satu pembeli mengaku lomang di tempat ini terasa gurih serta terasa berlemak. Lemaknya itu memang betul kayak gurih gitu ya Bang ya, karena memang santannya asli ya kan, banyak dong berasa lagi, lemaknya terasa. Di Ramadan kali ini penjual lomang mengalami peningkatan. Pemilik usaha lomang mengaku selama bulan Ramadan mampu menghabiskan 250 batang lomang. Untuk bulan Ramadan alhamdulillah ada peningkatan lah dari hari-hari biasanya, yang biasa 200 jadi 250 lomang untuk Ramadan ini. Satu porsi lomang dibanderol dengan harga Rp35.000. Satu batang lomang bisa menjadi 15 potong. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Yang rempit kok gurih ya.
Kebakaran hebat melanda bus antar kota antar provinsi di Tol Solo Semarang KM 478+600 jalur B, tepatnya di Desa Ngranggosari, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dari amukan si jago merah yang membakar bus. Insiden ini sempat membuat panik warga sekitar dan pengguna jalan tol. Sebanyak 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kejadian bermula saat bus yang membawa 20 penumpang dan 3 awak bus melaju dari arah Solo menuju arah Semarang. Diduga mengalami korsleting listrik, api tiba-tiba muncul dari bagian mesin bus. Pengemudi pun menghentikan bus dan berupaya memadamkan api dengan apar, tapi tidak berhasil. Sementara itu, setelah 30 menit berjibaku, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang dan kru bus dievakuasi sebelum api membesar. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Setelah sebelumnya menabrak mobil mewah Porsche yang terparkir di showroom, kali ini mobil merek serupa kembali menabrak kafe di Surabaya, Jawa Timur. Video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan kondisi sebuah kafe porak-poranda akibat ditabrak minibus ini. Kondisi bagian depan kafe pasca diseruduk terlihat kaca pecah berantakan hingga sejumlah tanaman dan lampu berserakan. Tak lama pengemudi mobil minibus abu-abu ini pun turun dengan raut muka terkejut. Kini di kafe tersebut tengah dilakukan perbaikan hingga kafe ditutup sementara. Dan kini kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Tegalsari, Surabaya. Meski tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Nah ini dia Radikal, sebelum kita duluan tetap harus safety first. Yoi, jadi di sini dari stasiun ini kita jaraknya berapa jauh, Kak? Kita perkirakan 2 km. So, ikutin terus hanya di Travel Addict sampai datang di Pertubing Mamen. Justru karena faktor cuaca ini, permainan ini bisa jadi lebih menantang. Ada 5 jeram yang mesti gue taklukin di River Tubing kali ini. Nah, salah satunya nih, tuh, jeram ekstrim ini, Radikals. Parah. Sampai juga nih di titik finish. Oke, Radikal, akhirnya kita kelar juga ya. Udah nyampe di garis finish. Kita udah nyampe, Habis ini kita mau seru-seruan lagi. Ya, bener banget. Jadi terus ikutin kita hanya di Travel Addict.